Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Wahidah Rahman dengan NIM 251105010039. Saya mahasiswa Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini saya akan melakukan observasi wawancara tentang kemandirian ekonomi pesantren di Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalabah Kranji secara online. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Kepesantrenan dengan dosen pengampu Ibu Hikmatul Hasanah. Berikut dokumentasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalabah Kranji. Tarbiyatul Thalabah Kranji menuntun santri, mengabdi untuk negeri, menerangi masa depan umat. Di pesisir utara Lamongan, cahaya ilmu dan keberkahan itu memancar. Inilah Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalabah Kranji. Berdiri kokoh sejak tahun 1898 oleh Kiai Haji Mustafa Abdul Karim, pesantren ini terus menjaga warisan luhur para ulama. Sebuah madrasah kehidupan, tempat di mana spiritualitas dipupuk dan akhlak mulia ditanamkan sedalam-dalamnya dalam jiwa. Merawat tradisi, menghormati perjuangan para pendahulu, demi meraih ridho dan berkah yang tak pernah putus. Ampunkan dosa dan terima. Di sini, kreativitas dan syiar Islam tumbuh bersama dalam harmoni kebersamaan santri. Cinta kepada baginda Nabi tertanam kuat, melahirkan generasi yang unggul dan berkarakter luhur. Saat ini saya akan melakukan observasi wawancara tentang kemandirian ekonomi pesantren di Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalabah Kranji secara online. Dan dengan narasumber Ustadz Salim selaku pengelola warung serbu. Oleh karena itu, agar ramah di kantong santri itu, kemudian kami memberikan nama serbu. Di banyak orang menganggap bahwa serbu itu serba seribu, karena memang kita menyediakan makanan dan minuman yang ramah di kantong santri. Tetapi nama serbu itu sesungguhnya inspirasi bagi kami ketika santri dipaksa untuk kembali ke pondok. Itu ada tantangan bagaimana santri itu kerasan di pondok. Oleh karena itu nama serbu sebenarnya itu bagi kami bermakna serasa makan di rumah ibu. Jadinya ketika santri itu datang ke warung serbu itu, mereka itu merasakan kenyamanan, kehangatan dan kebahagiaan ketika berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan kami di warung serbu, seolah-olah itu adalah di rumahnya sendiri. Teman-teman santri yang membantu di warung serbu itu dalam perjalanan sejak tahun 2019 itu kami punya pengalaman begini. Pernah kita dibantu oleh teman-teman Pasca dan juga dibantu oleh teman-teman dari santri unsur sanawiyah dan aliyah. Kalau santri pasca itu mereka waktunya lebih luas karena memang tidak ada ikatan ketika mereka itu harus melaksanakan KBM di sekolah. Jadi waktunya lebih longgar, ketika malam hari mereka juga lebih luas gitu.
tidak ada kewajiban untuk kemudian harus mengikuti kegiatan takror di pondok. Tetapi ketika santri pasca yang membantu di warung serbu itu memang kami pilih dan termasuk santri-santri pilihan, akhirnya dalam perjalanannya mereka menjadi pengurus inti di kepengurusan pondok. Dan situlah kesulitan untuk berbagi waktu. Karena bagi kami tidak mungkin kami mengorbankan kepentingan pondok demi kepentingan yang ada di warung serbu. Akhirnya kami mengambil teman-teman dari unsur anak-anak aliyah dan tingkatan sanawiyah itu. Tapi dalam perjalanannya teman-teman akhirnya harus mengakhiri studi kelas 3 lulus, akhirnya diganti dengan teman yang baru. Akhirnya ya regenerasi itu kadang juga berjalan dengan lancar, kadangkala juga tidak berjalan dengan lancar karena memang menemukan santri untuk kemudian ikhlas membantu di warung serbu itu juga tidak mudah karena memang beban pekerjaannya yang begitu banyak. Akhirnya kita mencoba untuk mencari karyawan yang profesional dalam pengertian karena kecenderungan saya secara pribadi itu dekat dengan teman-teman difabel, terutama teman-teman tunarungu. Akhirnya kita itu memberdayakan beberapa teman tunarungu untuk membantu di warung serbu. Mereka tinggal di warung serbu mulai dari pagi sampai malam, bahkan juga menginap di warung serbu. Cuma ada kendalanya juga kan memang dalam hal kemampuan untuk berhitungnya mereka masih sangat kurang. Akhirnya kita juga rekrutmen teman difabel tetapi yang tunadaksa. Jadi itu yang kemudian menjadi kasir. Sedangkan teman tunarungu menjadi asisten yang melayaninya dan menjadi chefnya dan bagian kebersihannya yang lain. Sedangkan teman tunadaksa itu yang kemudian menjadi kasir karena memang keterbatasan geraknya terbatas sehingga dia istilahnya menjadi kuping untuk teman-teman tunarungu, menjadi telinga untuk teman-teman tunarungu, teman-teman tunarungu menjadi kaki dan tangannya. Kebetulan teman daksa yang kita rekrut di warung serbu itu memiliki keterbatasan di tangan kanan dan kaki kanannya. Tapi alhamdulillah dengan kombinasi yang seperti itu berjalan sampai sekarang berjalan dengan baik dan ada kesinambungan untuk pekerjaan mulai dari pagi sampai malam tidak terganggu seperti hanya ketika kita dulu itu menggunakan tenaga dari teman-teman pasca dan teman-teman santri tingkatan aliyah dan sanawiyah. Tenaga dari teman-teman santri tingkatan sanawiyah aliyah itu tetap kita pakai tetapi yang sifatnya insidental. Jadi ketika ada tumpukan pekerjaan yang banyak dan tidak bisa teratasi oleh teman-teman yang ada di teman-teman difabel yang ada di warung serbu, baru kemudian saya memanggil mereka untuk kemudian membantunya. Alhamdulillah dengan sukarela mereka mau membantu di warung serbu, tetapi ya di waktu-waktu tertentu saja, tidak bisa rutin setiap hari. Memang ada beberapa kompetitor dengan warung-warung yang berada di dalam pondok, tetapi dengan diferensiasi yang kemudian seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita itu menyediakan makanan dan minuman yang fresh, yang baru, sehingga kemudian ketertarikan santri itu lebih cenderung untuk membeli di warung serbu. Misalnya walaupun sama-sama tempe, mereka lebih cenderung untuk membeli di warung serbu. Bahkan saya melihat kecenderungan santri itu manja. Ketika membeli makanan tempe saja dipegang dulu. Kalau tidak hangat nggak mau. Loh, tanya yang hangat, yang panas, yang mana? Oh, baru digoreng. Mereka rela menunggu 1 menit, 2 menit untuk kemudian menunggu tempe yang fresh itu. Daripada mereka diberikan tempe yang sudah dingin. Padahal ya baru saja. Cuma karena digoreng di awal sehingga agak dingin. Ya karena keterbatasan kami dalam hal permodalan dan juga dalam hal kemampuan kami mengelola usaha itu, karena memang ya prinsipnya itu adalah trial dan error, coba-coba sambil kita pikir sendiri-sendiri, tidak ada konsultannya. Harapan kami bahwa adanya warung serbu baik yang ada di dalam pondok ataupun yang ada di luar pondok itu
minimalnya bisa mencukupi kebutuhan santri yang ada di dalam pondok dan masyarakat yang ada di sekitar pondok. Yang terakhir, pesan kami untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi kuliah dan meniti karir menjadi calon sarjana, pendidikan akademik itu penting karena memang itu adalah jalur untuk kemudian mengangkat derajat kita supaya kita punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan orang yang kemudian tidak berkuliah. Tetapi pengalaman di lapangan itu tidak kalah pentingnya. Makanya harapan saya kepada teman-teman, nasihat saya kepada teman-teman yang sekarang sedang kuliah, harus bisa memadukan antara ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dengan realitas yang ada di masyarakat. Sehingga ketika nanti selesai kuliah itu sudah siap langsung untuk kemudian terjun di masyarakat. Entah kemudian melanjutkan karirnya yang linear dengan perkuliahannya atau kemudian membuka usaha seperti hanya yang kami lakukan seperti ini. Ya tidak ada salahnya menjadi sarjana, menjadi guru, menjadi profesi yang sesuai dengan jurusan perkuliahan, tetapi juga punya usaha untuk kemudian menambah income keluarga. Insya Allah dengan begitu rezekinya tambah banyak, tambah berkah dan bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Minta maaf kalau banyak kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas observasi dan wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.